Halo guys, kali ini kita akan membahas Black Death atau wabah hitam. Sebelum memulai video ini, mari berlangganan dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta share video ini. Thank you. Mari kita mulai videonya. Salah satu masa tergelap dalam sejarah dunia. Wabah besar ini pertama kali muncul pada pertengahan 1300-an dan mencapai Eropa pada 1347. Wabah itu masuk yakni ketika kapal-kapal mendarat di pelabuhan Italia. Di dalam kapal itu ditemukan beberapa orang yang sudah mati dan sekarat. Korbannya merupakan awak dari kapal tersebut. Sebagian besar kru kapal itu sudah meninggal, dan yang masih bertahan hidup terlihat sangat mengkhawatirkan dengan bisul-bisul besar yang terlihat di seluruh tubuhnya. Orang-orang Eropa terjangkiti wabah itu dengan sangat cepat, dan wabah itu sangat menular dan juga mematikan. Wabah pertama berakhir sekitar tahun 1350, tetapi beberapa ratus tahun kemudian terjadi lagi. Kemudian wabah ini kembali muncul di Asia dan menyebar ke Eropa. Inggris mengatakan bahwa London yang pertama kali dilanda pada tahun 1665. Dan berikut merupakan fakta-fakta dari Black Death atau wabah hitam. 1. Penyebaran Black Death merupakan perang biologis. Seorang penulis asal Italia bernama Gabriel de Mussi menulis bahwa orang Eropa sudah menyadari bahwa pada tahun 1340-an, kerajaan Tartar dan Saracen hampir musnah karena penyakit yang mematikan. Pedagang yang ada di sana pada waktu itu melarikan diri sebelum wabah terjadi. Dan wabah itu terjadi di sebuah kota bernama Kaffa. Tak lama sebelum orang-orang Tartar mengapung kota selama 3 tahun. Menjelang akhir, pasukan mulai sekarat karena wabah yang sama. Para komandan memerintahkan untuk membawa mayat-mayat pasukannya ke kapal dan dibawa ke kota. Akhirnya beberapa orang melarikan diri dari Kaffa untuk kembali ke Eropa. Tetapi pada saat mereka meninggalkan kota, mereka justru juga sudah terinfeksi. Dan dari sanalah wabah mulai meluas. 2. Munculnya pekerjaan yang tidak lazim. Ketika wabah hitam datang lagi pada abad ke-17, muncullah tugas-tugas mengerikan yang dilakukan oleh sebagian orang dengan harapan untuk mematikan penyebaran penyakit. Pertama, ada the searchers atau para pencari yang biasanya dikerjakan oleh para wanita yang lebih tua. Mereka ditugaskan untuk mengunjungi banyak warga, memeriksa yang sudah meninggal dan yang sekarat, dan mendata siapa saja yang telah terinfeksi. Warga itu kemudian akan dikarantina di dalam rumah mereka, dan sebuah palang merah dicat di pintu untuk memperingatkan tetangga. Lalu ada watcher atau para pengamat yang memastikan setiap rumah yang sudah terinfeksi tidak ada yang keluar rumah, tidak ada yang boleh masuk, dan tidak ada barang dari rumah tersebut yang boleh keluar, untuk memastikan agar wabah tidak menyebar. Petugas terakhir adalah the corpse bearers, atau pembawa mayat. Mereka bekerja hanya pada malam hari, mengumpulkan mayat-mayat dari rumah ke rumah. Mereka akan mengambil mayat-mayat itu dengan mengaitkannya pada tokat panjang, dan mengayunkannya ke gerobak. Para pembawa mayat itu sebagian besar tidak berpendidikan, sering mabuk, dan memiliki reputasi untuk mencari kantong orang mati sebelum membuang mereka di tanah pemakaman. Pekerjaan ini dianggap pekerjaan terburuk karena harus membawa orang meninggal dan dilakukan secara massal. 3. Kuburan massal. Black pits atau lubang wabah, yakni kuburan massal tempat para mayat korban wabah. Pada tahun 2016, sebuah lubang wabah ditemukan di Lincolnshire, dalam sebuah biara abad pertengahan yang telah lama hancur. Kuburan itu bertanggal 1349 dan berisi 48 mayat. 27 adalah anak-anak. Mereka semua telah ditata dengan hati-hati, diposisikan berdampingan dalam barisan yang rata. 4. Pembantaian dan eksekusi orang-orang Yahudi di Eropa. Pada musim gugur 1348, ada rumor yang menyebar luas di masyarakat
yang menyatakan bahwa wabah itu merupakan konspirasi Yahudi yang ingin menghancurkan sistem keagamaan umat Kristen dengan harapan menghancurkan seluruh agama. Berita itu tersebar dan akhirnya mengakibatkan demo retribusi besar-besaran. Ratusan kota dan dusun dibakar, dan ribuan orang Yahudi dieksekusi oleh massa yang mengamuk. Pembantaian itu meluas dan brutal hingga 3 abad. Oke guys, bagaimana pendapat kalian tentang video barusan? Apakah menarik? Jika iya, komen di bawah serta share video ini. Dan tunggu video-video menarik lainnya dari 7 April. Bye.